Ada orang yang berani belak-belakan, salah. Ada orang yang diam-diam, salah juga. Kan ini kali pertama kita melihat komisaris berani belak-belakan loh. Belak-belakannya belakangan. Ya mau belakangan mau di depan. Nggak bisa, kalau belakangan namanya itu pahlawan kesiangan. Orang sudah kerja semua, ya, Kejaksaan Agung, ya kan, Dirut BUMN, Dirut Pertamina udah bekerja, membuka pintu, pemerintah Prabowo udah buka pintu, segala macam. Ini sudah ada tetapkan tersangka, tiba-tiba nongol. Itu namanya kesiangan. Orang sudah mandi, dia ya, nongol udah dipanggil. Karena ditanya. Kalau Anda saya yang dulu jelaskan saya dulu ya. Kalau saya dulu saya udah jelasin mau gitu. pahlawan kesiangan, mau pahlawan kemalaman, kepagian, itu nggak terlalu penting. Penting, Ya, karena yang Anda tahu nggak? penting itu Anda adalah orang ini siap Anda tahu dipanggil nggak? oleh Anda tahu nggak? kejaksaan untuk dimintai Terminologi keterangan pahlawan kesiangan itu apa? terkait dengan kasus itu. Nih, sekarang pertanyaan Itu saya. yang paling penting. Pertanyaannya adalah apakah jaksa akan manggil atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Itu satu. Pertanyaannya ke saya kan? Ini Saya izin jawab ya. Bung Aiman, saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Penting mau siang, mau pagi, mau malam, tengah malam, pagi, nggak terlalu penting tuh. Tahu nggak? Tahu nggak kriminalnya pahlawan kesiangan itu? Bahwa dia siap pahlawan kesiangan itu bukan pahlawan, tapi orang yang pengen menunggangi perkara ini. Beliau mau mengatakan siap karena sebelumnya KPK juga udah manggil terkait dengan kasus PGN kan. Ahok dipanggil oleh KPK, datang nggak? Dia datang. Nah itu makanya sekarang kita tunggu seperti yang kita harapkan. Itu satu. Nah yang kedua, Ahok berani nih belak-belakan. Belak-belakannya sekarang. Hendarsam selalu mengutip Erick Thohir dengan membawa nama saya. Dia sendiri nggak berani masuk ke analisa sana. Kenapa? Itu pertanyaan. Sebab apa pertanyaannya? Kalau Hendarsam mau meributkan pahlawan siang, pahlawan tengah, pahlawan malam terkait dengan Ahok, kenapa dia nggak ribut Menteri BUMN? Kok ketemu dengan Jaksa Agung? Itu cara dalam kasus ini tengah diselidiki. Bung Rey, mestinya itu cara berpikir seorang diktator. Itu cara kalau Anda berkuasa, Anda akan cari target, kemudian Anda cari alat buktinya untuk mengincar orang itu. Itu yang nggak boleh. Gitu loh. Kenapa Hendarsam tidak mengatakan itu pahlawan tengah malam, pahlawan tengah pagi, tengah siang, dan sebagainya. Pertanyaan kenapa Anda harus ngincar dia ribut itu? kepada Ahok yang nggak punya jabatan apa-apa. Dia Anda ribut punya kepada target. Ahok yang sebetulnya Anda punya target, sudah tidak berada dalam barisan ini. Anda punya target, tapi Anda nggak punya barang bukti. Saya itu masalahnya. Perspektif yang cukup positif terhadap Anda punya apa target, yang dikomentari Anda punya oleh target, ya orang Hotman tertentu, Paris. tapi Anda nggak punya barang bukti. Anda cuma ngelihat dari medsos. Itu masalahnya. Ahok, Anda jangan ribut. Anda ini bukan siapa-siapa, kan kata Bung Hotman. Itu betul. Sebab sekali kamu kena tembak dari peristiwa ini, kamu bakal nggak ada loh yang membentengi. Sebab kamu kan bukan orang presiden, kamu bukan orang partai yang sedang berkuasa, macam-macam. Itu mungkin yang mau disampaikan oleh Hotman. Sebab mungkin Hotman juga mengatakan peristiwa ini enggak hanya soal Ahok sebagai komisaris. Mungkin saja ia melibatkan orang-orang di luar ini, dan tentu saja dia bersifat vertikal, mengingat dananya begitu besar yang dikorup ini, dan semua seperti tidak ada yang tahu. Bagaimana dana yang begitu besar hilang dari negara ini, satu pun tidak ada yang bertanggung jawab, seolah-olah semua tertimpa kepada komisaris. Bung Hotman mengatakan, siapa yang nggak bertanggung jawab? Tunggu, orang udah ada 7 orang tersangka. Sebab kita udah melihat polanya nih. Apa polanya? Udah jadi 7 orang tersangka. Gimana nggak ada yang bertanggung jawab? Gimana ini orang? Akan diungkit masalah-masalah yang terkait ini gawat ini. Sebentar ya. Udah tersangkanya udah 7 orang. Pertanyaannya kita tanyakan kepada Pak Prabowo. Kerugian negaranya sudah Pak ada. Prabowo, orang-orang di lingkaran Anda sekarang apakah sudah bersih semua atau tidak? Mengapa dalam peristiwa hukum ini kelihatan yang selalu dikejar itu adalah orang-orang oposisi? Loh, kok ke arah situ? Itu pertanyaannya. Satu, saya jelasin ya. Kita mau tanyakan, apakah Pak Prabowo mau menuntaskan kasus pagar bambu? Kok cuma kepala desa?
Apakah Pak Prabowo mau menuntaskan dugaan terjadinya pelipatan harta kekayaan yang sudah dilaporkan ke KPK terkait dengan presiden yang sebelumnya? Jangan-jangan cuma ini soal kekuasaan. Karena orang berada di luar, diincar masalahnya. Iya kan? Tapi orang berada di Menjawab. dalam, didiamkan Iya. masalahnya. Itu. Oke. Yang oleh karena itulah Oke, saya Mas Febri mengatakan, kesempatan. Tapi melihat dulu. gejala-gejala ini, Bung Aiman, saya mengatakan, nggak ada ini kelihatan perubahannya. Oke. Ini soal kebetulan Anda di luar, dan Anda nggak punya pelindung, recokin lagi, ya udah pakai persoalan hukum. Oke. Ini persis seperti pola yang dilakukan oleh orang yang disebut Hendarsam tadi tuh, tidak pernah diapresiasi oleh Hendarsam, yaitu menggunakan persoalan hukum untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Oke, baik. Sebentar, nanti saya Ya, saya pakai Harus data jawab dulu. empirik aja. Jadi gampang. Ini kan cuma 1-2 kasus ya. Oh ini politisasi, ya kan? Dianggap segitu. Ada 2 diksi saya pernah sampaikan kan. Ada frasa kriminalisasi dan politisasi. Kalau kriminalisasi itu, ya kan, tindak pidananya ada, ya kan. Tapi itu diada-adakan seperti itu kan. Nah, ini yang dipakai kan diksi politisasi. Sebenarnya orang itu bersalah. Kurang lebih kayak gitu. Orangnya bersalah, cuman akhirnya ada dua pendapat. Kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dari dulu? Habis itu kenapa perkara yang ini enggak? Kenapa perkara yang ini cuman yang kena? Ini kan selalu jadi lagu lama karena untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya bahwa aparat penegak hukum itu bekerja. Selalu kan selama itu kayak gitu. Nah, saya ambil data empirik ya. Ini ya. Nih. Sekarang kita lihat apakah ini politisasi atau tidak. Ya, kasus yang sudah dituntaskan Pak Prabowo yang lagi berjalan di Pak Prabowo. Surya Darmadi itu, PT Asia Pasifik. Ada kaitannya enggak sekarang dengan semua ini dengan masalah politisasi, ya kan? Korupsi dana desa di Bengkulu Utara, kasus hakim di Damanik, kasus korupsi tol Padang itu 27 miliar. Gitu loh. Kasus pelabelan ilegal emas di PT Antam. Ya kan? Ada nggak kaitan dengan masalah politik? Kasus korupsi dana hibah nasional para di NPC itu, ya kan? Di Solo, impor gula, ya kan? Nah itu ya impor gula ya mungkin bisa dikait-kaitkan lah kan gitu kan. Kasus Mas Hasto, impor minyak bumi, minyak tanah. Minyak PT Pertamina. Mana itu? Dan maksud saya semua kasus ini sama semuanya sama standarnya, cuma dipilah-pilah ya. Yang 1-2 ini politisasi, yang ini enggak. Kan ini kan enggak make sense gitu Blok Medan kemana? OCCRV kemana? Apa? Gratifikasi jet pribadi yang melibatkan ketua umum partai politik kemana? Laporkan. Anda kan cuma nomor-nomor aja di sini. Anda laporkan. Coba cek. Tadi ada sekarang, Ray Rangkuti. Berapa kali kita melaporkan terkait kasus kita itu siapa? adanya penggunaan Anda bukan. kekayaan yang saya enggak ini ya. Saya enggak ini. Akibat pelaporan itu kawan saya namanya Ubaidillah Badrun akhirnya kemudian tidak lagi menempati posisinya. Itu si Ubaidillah Badrun. Sekarang Anda laporkan apa enggak? Ya, tiga kali Ubaidillah melaporkannya. Ray Rangkuti. Tapi Ferry Amsari pesawat jet pribadi yang digunakan Ferry Amsari oleh berani orang laporkan tertentu itu yang ke kebetulan ketua KPK. umum partai. Ya berani Apa laporkan. jawab Anda KPK? enggak. Itu bukan caranya pejabat dong negara. konkret. Kita kembali saat Sekarang lagi. Bung Tetap Ferry bersama sudah kami. melaporkan Menteri Kirain Dalam bersuara. Negeri. Kita tunggu apakah laporan Bung Ferry ini akan ditindaklanjuti oleh Ya, Anda KPK lapor atau tidak. enggak?